Tahu nggak aku ada di mana sekarang? It's so beautiful, di tengah air. I will show you around. I remember the first time we met, face to face, kiss on my neck. Nice ya. Nah, sekarang aku mau ngomongin gimana sih caranya kita bisa berada di flow state. Mungkin teman-teman masih bingung, flow state itu apa ya? Flow state itu biasanya juga disebut sebagai zoning, lagi berada di in the zone, lagi in the zone. Intinya, flow state itu adalah keadaan di mana kita memiliki fokus yang sempurna, yang kita sendiri tidak memikirkan segala sesuatu atau memproses segalanya moment by moment. Jadi intinya ya melakukan apapun yang kita lakukan, tahu-tahu udah pagi aja, atau tahu-tahu udah malam aja, tahu-tahu udah time fly. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh semua orang. Intinya yang harus difokuskan itu adalah bagaimana caranya kita bisa ngeblok distraction atau memberikan waktu khusus untuk diri sendiri yang kemudian kita just do it. Nggak ada planning, nggak ada rencana, just do it, just enjoy it. Mungkin teman-teman pernah ngerasain biasanya kayak main game, itu udah pasti orang-orang langsung masuk ke flow state ya kan. Nonton film itu flow state. Nah, gimana caranya kita bisa flow state untuk sesuatu yang produktif, sesuatu yang menguntungkan, bukan sesuatu yang ngabisin waktu aja ya, atau bersenang-senang aja. Karena sama kalau kita ngomongin apa yang terjadi di otak kita, itu kan sebenarnya dopamin, ujung-ujungnya sama ke sana arahnya, atau rewardnya itu sana ya, sebuah rasa yang dihasilkan oleh dopamin itu kan sebuah rasa yang accomplishment, sesuatu yang sudah tercapai, merasa puas, merasa bangga, merasa ekstasi ya, sama kayak pil ya, tapi ini lebih ke natural ekstasi. Jadi pil-pil yang di luar itu yang diciptakan itu semuanya sebenarnya badan kita bisa menciptakannya dengan cara yang natural, dengan apa adanya, dengan cara kita makan, dengan cara kita bernafas, dengan cara kita berpikir dan lain sebagainya. So anyway, bagaimana caranya kita bisa berada di flow state? Caranya simple banget. Yang pertama itu kita harus bisa memblokir atau menghilangkan gangguan. Nah, gangguan ini ada dua macam. Gangguan yang pertama itu adalah gangguan yang eksternal atau sesuatu yang dari luar. Misalnya notifikasi dari HP, atau mungkin teman atau orang ya in general, atau suasana atau musik atau suara atau sesuatu yang berada di luar diri kita. Nah, kalau bisa dieliminasi atau diminimaliskan. Misalnya gini, aduh mbak nggak bisa kayaknya gini gitu, pergi dari tempat itu. Dan kalaupun pergi jangan bawa HP ya, aku aja nggak bawa HP, aku pakai walkie-talkie ya. Intinya gini, kita bisa kok mengkomunikasikan dengan orang-orang di keluarga kita, sekitar kita, kayak ibaratnya anakku aja itu sudah tahu ya, padahal mereka masih kecil, mereka tahu kapan waktunya mengganggu mamanya atau papanya, dan mereka selalu bilang excuse me atau permisi, minta izin, walaupun kita satu rumah dan selalu bareng, tapi kita selalu tahu ini waktunya mama untuk fokus, jadi jangan diganggu dulu, I will go back to you, aku akan balik ke kamu kalau aku udah menyelesaikan satu task ini atau satu kerjaan ini. Sama begitu juga dengan papanya. Jadi kita bisa kayak gitu juga kok. Nah, misalnya aduh nggak bisa, pokoknya nggak bisa, suamiku begini, anakku begitu, terus ibu mertua begini begitu, terserah ya. Ya sudah, pergi dari sana, mungkin ke tempat lain yang tidak ada distraction juga. HP menurutku itu terlalu yang paling banyak. Itulah kenapa aku nggak punya nomor HP, jadi nggak ada yang nelfon aku, nggak ada yang hubungin aku cuma pakai wifi aja. Itu pun aku jarang sekali pegang ya. So anyway, itu yang pertama dari luar. Yang kedua itu yang dari dalam. Dari dalam itu kan karena kita pikiran kita sendiri, monkey mind atau banyak masalah ini itu. Satu-satunya cara untuk bisa menenangkan itu ya dikeluarkan. Apa yang ada di keruwetan di otakmu itu ditulis kayak jurnal itu, dikasih list masalahmu itu apa saja ya, didaur ulang. Bukan curhat. Karena kalau curhat itu kan sama aja kita memanifestasikan hal tersebut untuk terwujud. Kita kan tujuannya bukan memanifestasikan kan. Kita tujuannya untuk menyelesaikan, untuk melihat apa sih yang di dalam otakku ini kayaknya besar sekali. Begitu kita tulis, kita baca biasanya ya elah gitu aja. Segitunya pasti ada jalan keluarnya juga. Jadi ditulis tanpa kalimat atau kata-kata yang menggunakan sebuah rasa. Jadi benar-benar ya misalnya apa ya, tagihan sekian, tulis aja tagihan sekian, terus masalah dengan bos, masalah ini, masalah dengan itu, masalah apalah, semuanya ditulis tanpa menggunakan
sebuah rasa itu tadi senetral mungkin, plain. Intinya kita hanya mau melihat apa sih masalahku. Nanti habis itu kalau kita udah lihat semuanya, kita bisa coret-coret kalau kita sudah tahu jalan keluarnya. Kalau nggak bisa ya sudah tinggal aja di situ. Intinya kan udah nggak di kepala lagi kan, udah diproses. When I come home, I'm gonna wash Mandy. Me too. Nah, that's good idea. So I don't get. Right, have fun. Nah, selain dengan cara journaling, kita juga bisa menggunakan meditasi. Meditasi ini adalah melatih diri kita untuk nggak monkey mind, untuk bisa fokus, untuk bisa belajar mengenali diri kita yang sebenarnya. Holding my hand, how could I feel your touch? 'Cause you were Our state of mind atau keadaan kita yang sebenarnya itu apa? Apa kita bahagia? Apa kita resah? Apa kita marah, apa kita dan lain-lainnya, apapun state-mu saat ini. Karena kalau kita meditasi itu kan nggak ada distraction, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang gini. Biasanya kadang orang yang lagi marah atau lagi galau, terus sebagai pelarian mereka nonton TV misalnya, atau mereka ketemu temennya buat curhat atau buat gosip, gibah atau chatting, whatever. Nah, dari sana kita otomatis merasa kayak kita udah vent out atau melepaskan, udah keluar, udah merasa baikan. Padahal sebenarnya masalah itu masih ada. Nah, kalau kita meditasi, kita akhirnya sadarkan, oh ternyata aku masih ada rasa-rasa itu ya. Oke, I'm in that level then. Level kesadaranku masih ada di sana, berarti aku harus bekerja seputar hal itu. Bagaimana caranya memperbaiki hal itu, rasa itu? Gimana caranya bisa naik level kesadaran? Intinya begitu. Nah, itu fungsi dari meditasi. Nah, sedangkan meditasi menggunakan pernafasan itu otomatis akan membuat kita center lagi, membuat kita lebih balance lagi, membuat kita merasa lebih back to the earth, menjadi diri sendiri. Biasanya ini akan menghapus semua rasa-rasa itu untuk saat itu. Dan banyak sekali sih hormon-hormon yang dikeluarkan ketika kita melakukan hal ini ya, termasuk hormon rasa senang, rasa cinta. Second step yang kedua itu hindari instant gratification. Balik lagi, kalau kita berada di flow state, ujung-ujungnya yang akan kita panen, harvesting, atau kita dapatkan itu adalah hormon yang namanya dopamin dan teman-temannya. Nah, masalahnya otak kita itu sangat tricky. Badan kita itu tukang candu gitu. Candu terhadap sebuah rasa badan ya. Badan kita tuh sukanya gitu, karena kalau udah diproduksi hormon begini tiap harinya, apapun itu ya, mau seneng, mau nggak seneng, mau marah, itu buat badan mereka kan nggak ngejudge. Mereka hanya menikmati aja hormon-hormon itu, darahnya yang masuk ke sana, rasanya bagaimana, mereka merasa that is me, itu aku gitu kan. Nah, otomatis mereka akan mencari jalan yang singkat, shortcut. Nah, itu biasanya akan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan instant gratification, atau instan itu kan secara cepat, gratification kan merasa senang dengan cara cepat. Mungkin kurang tepat pengertiannya, tapi maksudnya ke arah sana. Misalnya instant gratification itu contohnya apa? Belanja sesuatu yang memboroskan, yang kita mikirnya bakalan cantik gara-gara aku punya barang ini, atau bakalan apalah gara-gara aku punya barang ini. Padahal belum tentu. Itu instant gratification. Terus nonton TV, Netflix biasanya itu instant gratification. Junk food itu instant gratification banget, karena setiap kita makan itu kita merasa senang, merasa boost everything, hormonnya tuh shoot to the roof, everywhere is like ya. Junk food by the way mengandung banyak hal. Aku nggak mau cerita banyak di sini, nanti aku bermasalah. So anyway, hindari itu minuman yang banyak gulanya, itu juga jangan ya. Apa sih itu yang di Indonesia itu yang ada kayak bubble-nya di dalamnya, bola-bola kayak candil. Kalau zamanku sih kayak gitu ya, candil atau bulat-bulat itu. Nggak ngerti deh. Pokoknya yang gula-gula banyak sekali, berbagai macam temanya atau cara mereka menjualnya. Hindari media sosial karena dia juga bikin kecanduan. Ada yang nge-like gitu, kayaknya seneng banget gitu. Dopamin boost, hit. Terus apa yang harus kita lakukan yang ketiga nih adalah dengan melatih fokus. Fokus itu tidak didapatkan begitu saja. Fokus itu sebenarnya kita secara natural. Anak-anakku itu masih natural bisa fokus. Tapi lama-lama kita bertumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah fokus karena lingkungan kita ya. Contohnya TikTok itu, kenapa dia hanya 15 detikan?
atau ya yang lagi ngetren kan kayak gitu ya. Itu karena memang kita dididik untuk bisa hanya fokus selama 15 detik, ganti lagi 15 detik, ganti lagi. Nah, kalau teman-teman suka mainan yang kayak gitu-gitu, udah pasti dah susah untuk fokus. Wassalam. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Latihan dengan cara biang keroknya apa, dicari tahu dulu ini atau itu, hilangkan atau dikurangilah yang hal-hal itu. Kemudian kita mulai fokus dengan cara meditasi, misalnya membaca buku. Itu juga bisa melatih untuk fokus, karena membaca buku biasanya nih ya, orang itu baru baca sebentar itu udah entah ngantuk, entah bosen, entah nguap, entah apa, pengen cemilan, pengen minum, pengen apalah, pengen apa. Sama meditasi juga, jadi pengen pipis, perutku sakit, ini sakit, kakinya sakit, cenut-cenut, di punggungku ada yang bergerak-gerak, ada melihat sesuatu, dadara. Itu semua karena badan kita tuh yang ngontrol kita. Jadi kita seperti ibaratnya badan kita itu kendaraan kita atau binatang kita. Consciousness kita itu bosnya. Nah, ketika kita melakukan meditasi, kita itu kayak lagi ngedidik si binatang ini, badan ini, untuk nurut sama si consciousness, nurut sama kita. Kita jadi bosnya. Cuma kebanyakan karena kita sudah terlatih cara hidup kita selama berpuluh-puluh tahun untuk diarahkan sama si badan ini. Balik lagi, badan ini pecandu nih, yandu sama dopamin kan. Dia suka sekali kalau dapat dopamin yang banyak. Kayak ada orang yang suka sabu-sabu atau hal-hal kayak gitu, itu sebenarnya karena kecanduan. So anyway, balik lagi, kalau kita meditasi, badan kita itu selalu memberontak. Oh, ini waktunya kamu ngomel nih. Oh, ini waktunya kamu ngeritik orang nih. Oh, ini waktunya kamu terjebak dalam macet dan marah-marah nih, mengumpat. Oh, ini waktunya gibah nih. Intinya kita nggak bisa fokus, monkey mind. Atau kalaupun kita bisa fokus dikit, tiba-tiba badan kita yang sakit, pengen pipis atau pegel atau ini. So, buat teman-teman yang suka curhat masalah meditasi, banyak masalah, itu karena badanmu itu kayak marah, kayak kasih tahu kamu nggak mau, pokoknya yuk kita biasa aja sih, kehidup seperti biasa sehari-hari, yuk ngapain sih kamu duduk diem kayak gini. Anggap kayak kita lagi menjinakkan kuda liar. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.